Selamat hari Minggu, saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabiat dari Tanah Tinggi di Kota Ambon. Semoga saudara dan sahabat tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya hendak berbagi sekaitan dengan subtema pembinaan Gereja Protestan Maluku tahun 2025. Ya, jadi ini saya mencoba untuk memberikan ringkasan, tentu berdasarkan materi kajian subtema yang sudah disiapkan oleh tim penulis kajian subtema pembinaan GPM tahun 2025 yang terdiri dari 6 pimpinan klasis. Ya, yang pertama adalah Pendeta Riko Mahu, Ketua Klasis Kota Ambon. Kemudian Pendeta Herman Tupan, Ketua Klasis Tanimbar Selatan. Kemudian Pendeta Hengki Musa, Ketua Klasis Pulau-Pulau Aru, dan Pendeta Wendell Les Basa, Ketua Klasis Buru Utara, dan Pendeta Febiola Samuknuan, Sekretaris Klasis Pulau Ambon Timur, serta Pendeta B. Covid, Ketua Klasis Pulau-Pulau Bacan di Maluku Utara. Jadi materinya sudah disiapkan, ya, jumlahnya kurang lebih 13 halaman, dan tentu saja ini materi yang sangat kaya yang tentu saudara dan sahabat bisa membacanya sehingga detail-detailnya bisa saudara pahami secara lebih jelas, ya, saudara dan sahabat sekalian. Tetapi kali ini saya mencoba untuk berbagi, ya, apa yang menjadi highlights, ya, atau pokok-pokok yang berkaitan dengan kajian subtema ini, saudara sahabat sekalian. Materi PowerPoint-nya juga sudah disiapkan oleh Ketua Sinode GPM, Pendeta Ipas Mas Petela, dan saudara juga bisa membacanya dan mempermudah untuk memahami kajian subtema tahun 2025. Ya, sebagian jemaat sudah melakukan sidang jemaat dan tentu diawali dengan kajian subtema, dan saya kebetulan hari ini diberi kesempatan oleh Majelis Jemaat GPM Tawiri, Pendeta Heri Siahai juga memberi kesempatan untuk saya berbagi dan juga mendengar, ya, mendengar pikiran-pikiran dari peserta sidang jemaat Jemaat GPM Tawiri. Nah, saudara dan sahabat sekalian, apa yang menjadi subtema pembinaan jemaat ataupun pembinaan Gereja Protestan Maluku tahun 2025. Nah, saya bacakan, ya, subtemanya secara keseluruhan, yaitu teguhlah sebagai gereja yang profetik untuk terus berbuah bagi kehidupan bersama. Sekali lagi, teguhlah sebagai gereja yang profetik untuk terus untuk terus berbuah bagi kehidupan bersama. Nah, itu subtemanya. Kalau kita melihat rumusan kalimat subtema ini, maka sebenarnya ada 4 konsep kunci, ya, yang dapat kita angkat dari subtema tahun 2025 ini. Apa saja, saudara dan sahabat sekalian? Yang pertama adalah teguhlah sebagai gereja, saudara dan sahabat sekalian. Ini menandaskan tentang posisi, sikap. Bagaimana sebagai gereja kita mempunyai sikap pendirian yang teguh, yang kokoh atau yang kukuh di tengah berbagai pergumulan hidup, baik secara internal bergereja maupun juga secara eksternal dalam kehidupan secara sosial. Nah, saudara dan sahabat sekalian, kalau kita berbicara tentang teguh, itu berarti kita mengandaikan suatu ikatan yang kuat, yang tidak mudah digoyahkan, ya. Seperti kita menyatakan komitmen atau janji melakukan satu tugas panggilan. Jadi kita harus menegaskan satu sikap yang teguh, ya. Tetapi teguh ini juga dapat diartikan sebagai satu pernyataan atau deklarasi yang mengarah pada kekuatan untuk berpegang atau tidak labil dan tidak mudah diombang-ambingkan, ya. Nah,
sebagai gereja tentu teguhlah itu berkaitan dengan keteguhan iman, ya, keputusan hidup, kesetiaan. Dan oleh karena itu, walaupun ada banyak sekali tantangan, ada pun banyak sekali cobaan, tetapi sebagai gereja, ya saudara dan saya, sebagai satu persekutuan, sebagai satu komunitas, kita diharapkan memiliki keteguhan, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi teguh, saudara dan sahabat sekalian, di tengah tantangan, di tengah kesulitan, di tengah berbagai macam tawaran dunia ini? Nah, kita menjadi teguh karena kita berakar di dalam apa yang disebut sebagai Allah Tritunggal, ya. Kita menjadi teguh, kita menjadi kuat, kita memiliki kemampuan resiliensi atau daya tahan karena kita berakar di dalam Trinitas. Trinitas itu apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Jadi kita hidup berakar dalam Kristus. Kita menjadikan Kristus sebagai dasar, saudara dan sahabat sekalian, ya. Sebagai gereja, tentu saja Kristus adalah dasarnya. Kita membangun di atas dasar Kristus, ya. Dan oleh karena itu kita akan teguh kalau kita hidup berakar dalam Tritunggal Allah itu sendiri. Kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Allah Tritunggal, ya saudara dan sahabat sekalian, ya. Karena kalau kita tidak mengakarkan hidup kita kepada Tritunggal Allah itu, ketika tantangan datang, ketika goncangan datang, kemungkinan besar kita akan amblas. Kemungkinan besar kita akan roboh. Dan dengan memiliki akar yang kuat di dalam Tritunggal Allah itu, kemudian kita dimampukan untuk melakukan tugas-tugas pengutusan, ya, sebagai gereja, ya. Kita mampu beradaptasi dengan lingkungan perubahan saat ini, ya. Sebagai contoh, sahabat sekalian, daerah teknologi informasi saat ini, bagaimana gereja mampu menghadapi suatu disrupsi teknologi yang luar biasa, ya. Tentu gereja tidak bisa mengelak dari perubahan, tetapi gereja harus mempunyai sikap, punya pandangan yang jelas untuk menyikapi perubahan teknologi informasi saat ini. Ya, di 2 tahun yang lalu Gereja Persekutuan Maluku mempunyai subtema yaitu transformasi digital, contohnya. Artinya kita tidak dihempas oleh perubahan, turbulensi karena transformasi digital itu, tapi kita turut menggarami, turut menentukan arah, kira-kira mau dibawa kemana perubahan-perubahan dalam teknologi yang semakin pesat dan cepat saat ini. Jadi sekali lagi, konsep yang pertama adalah teguhlah sebagai gereja, teguh di dalam Trinitas, teguh untuk memberitakan Injil kabar baik, teguh untuk melaksanakan amanat pelayanan, menjadi berkat bagi semua makhluk, ya. Jadi itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, saudara dan sahabat sekalian, dalam subtema tahun 2025 ini adalah gereja yang profetik. Sekali lagi, gereja yang profetik. Nah, apa itu gereja yang profetik? Gereja yang profetik adalah gereja yang konsisten, komitmen, persisten, sungguh-sungguh menyampaikan suara kenabian, suara Allah, seperti para nabi-nabi, ya, Perjanjian Lama, Mika, Amos, ya, Yeremia, Yesaya, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang diutus untuk menyampaikan kehendak Allah dengan risiko-risikonya, ya. Atau dalam Perjanjian Baru, ya, kita juga bisa melihat bagaimana orang-orang diutus untuk menyatakan kebenaran. Satu waktu Paulus mengatakan, apakah dengan menyatakan kebenaran kepadamu, aku menjadi musuhmu? Keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dan tujuannya adalah untuk menciptakan, menegakkan keadilan, pertobatan, pembaharuan hidup, dan tentu juga keutuhan ciptaan. Nah, suara profetik, nyali profetik menjadi sangat penting. Wujudnya seperti apa? Gereja yang profetik itu wujudnya seperti apa, saudara dan sahabat sekalian? Yang pertama, dalam materi yang disiapkan oleh tim yang menulisnya dikatakan atau merujuk antara lain kepada pesan tobat GPM tahun 1960. Apa yang ada di situ? Dalam pesan tobat itu adalah momentum
gereja melakukan otokritik. Gereja menyadari tentang siapa dirinya. Jadi mengkritik diri, ya. Jadi profetik itu juga dalam arti berani melakukan kritik terhadap diri sendiri. Kita semakin jauh dari kebenaran. Kita tidak hidup dituntun oleh Roh Kudus. Nah, tahun 60 dalam satu sidang gereja dinyatakan untuk bagaimana gereja kembali kepada firman. Nah, itu. Yang berikut, apa yang menjadi wujud dari gereja yang profetik adalah gereja yang melakukan fungsi-fungsi advokasi. Sebagai contoh, saudara dan sahabat sekalian, beberapa jemaat di Pulau Obi, Maluku Utara, hari ini mereka diperhadapkan dengan masuknya industri pertambangan, nikel, emas, dan sebagainya. Pada satu sisi, industri itu menjanjikan keuntungan, lapangan kerja, dan seterusnya. Tetapi pada sisi yang lain, industri pertambangan juga sangat rentan terhadap masalah krisis lingkungan dan tercabutnya nilai-nilai adat masyarakat. Nah, dalam kondisi seperti begitu, suara profetik gereja adalah berani menyatakan advokasi kepada masyarakat yang kecil. Berani berdiri bersama-sama dengan masyarakat untuk menyatakan kebenaran. Dan tidak kemudian bersekongkol dengan kekuasaan ataupun pengusaha untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, inilah suara profetik, ya, saudara dan sahabat sekalian. Ancaman dan gangguan hidup kerusakan, gereja berdiri untuk menyatakan bahwa bumi adalah rumah bersama, oikos, yang harus kita jaga bersama-sama dan tidak boleh dirusak atas nama apapun. Contoh yang lain tentang wujud gereja yang profetik itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, yaitu advokasi kebijakan. Ya. Ada banyak kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada orang miskin. Ada banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada kelompok-kelompok rentan seperti disabilitas, orang dengan HIV/AIDS. Ya. Demikian juga ada ketimpangan-ketimpangan ekonomi, ada masalah-masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Ini satu keadaan yang kompleks, yang rumit, dan juga tidak mudah. Tetapi justru dalam kondisi yang sedemikian, gereja Tuhan diutus untuk menyampaikan suara profetik, ya, suara kebenaran, suara Tuhan, apapun kemudian resikonya, tentu dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang tepat, ya, sehingga suara profetik itu juga disertai dengan solusi-solusi yang kemudian ada jalan keluarnya, ya, saudara dan sahabat sekalian. Itu yang kedua. Teguhlah sebagai gereja, gereja yang profetik. Dan konsep yang ketiga dalam subtema tahun 2025 ini adalah gereja yang berbuah. Ya, saudara dan sahabat sekalian, kalau kita mau berbuah, apa yang harus kita lakukan? Kalau itu adalah sebuah tanaman, tentu saja harus ditanam dengan baik, harus dipupuk, ya, kemudian harus dijaga, dirawat dari berbagai macam hama, dan kemudian dipastikan bahwa tanaman itu berbuah. Sebagai gereja, tentu saja gereja akan berbuah ketika dia melekat kepada Kristus. Dalam Injil Yohanes pasal 15 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, itu buah itu bisa terjadi ketika kita selalu ada di dalam Kristus, ya. Diandaikan Yesus adalah pokok dan kita adalah ranting-ranting atau carang-carangnya. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah. Ya. Jadi menjadi gereja yang berbuah. Tetapi apa wujudnya gereja yang berbuah itu? Ya. Beberapa hal bisa kita cermati, ya, ketika kita berbicara tentang gereja yang berbuah. Satu, ada 5 hal di situ. Satu yaitu kematangan spiritual. Ya. Kita tidak lagi memiliki spiritualitas kanak-kanak, tapi spiritualitas yang semakin mature, semakin matang. Dan itu dibentuk melalui cara apa? Tekun berdoa, membaca Alkitab, dan menghidupi Alkitab itu day by day, hari demi hari. Ya, saudara dan sahabat sekalian, spiritualitas dibentuk karena kita terbuka dituntun oleh Roh Spirit, ya, dan itu berdoa, berserah kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan di dalam Alkitab. Mazmur pasal 1 ayat 3. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam
Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, akan bertumbuh dan tentu berbuah. Spiritualitas harus semakin matang. Kita harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah sejauh mana kita sadar dan menyiapkan diri untuk itu. Misalnya bina keluarga, ya. Kalau hari Sabtu ada ibadah bina kel. Kemudian juga bagaimana di dalam keluarga nilai-nilai etik moral itu disampaikan. Dibangun budaya yang membangun hidup keluarga yang berdoa, keluarga yang membaca Alkitab. Ya, itu merupakan wujud ketika kita berbicara tentang gereja yang berbuah. Wujud yang kedua, saudara dan sahabat sekalian, adalah perilaku atau sikap, tindakan. Tindakan hidup yang etis Injili, baik oleh para pelayan maupun warga gereja. Kita tidak jatuh di dalam godaan nikmatnya dunia. Misalnya apa, saudara dan sahabat sekalian? Narkoba, seks bebas, judi offline atau online, kekerasan di ruang domestik, KDRT, dan juga kekerasan di ruang publik, ya, bunuh diri dan lain sebagainya, dan kegiatan-kegiatan yang merusak alam. Itu wujud kalau kita mengatakan bahwa kita berbuat, berarti kita tidak mudah tergoda dan terbuai dengan godaan-godaan dunia, ya. Sehingga pertanyaan evaluasinya adalah sejauh mana program-program pelayanan gereja berhasil membentuk karakter, sikap, sifat, gaya hidup yang etis Injili, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Wujud atau ciri yang ketiga ketika kita berbicara tentang kita adalah gereja yang berbuah, yaitu kita memiliki kepekaan, sense, dan kepedulian sosial. Dan kita berkomitmen kuat untuk berbagi kabar baik kepada semua orang, ya, saudara dan sahabat sekalian, antara lain melalui teknologi digital. Sekarang kita tidak bisa lagi menghindarkan itu, ya. Semua orang sudah mempunyai gadget, ya. Anak-anak kita sudah terhubung dengan teknologi informasi. Kita harus berbuah di era digital, di media digital. Kita harus menghasilkan konten-konten yang bermutu, ya. Jadi kalau saya mencoba menggunakan media saat ini saya mencoba saja untuk bagaimana pesan-pesan itu disampaikan melalui media yang ada. Mudah-mudahan itu memberi dampak yang positif. Sehingga pertanyaan evaluatifnya adalah sejauh mana kita sebagai gereja mengembangkan pelayanan berbasis digital dalam meningkatkan kepedulian sosial melalui program-programnya secara lintas bidang. Ya, misalnya lintas bidang, misalnya pelayanan bagi anak, pelayanan sebagai orang muda, ya, pelayanan bagi warga gereja profesi. Itu betul-betul kreatif, inovatif, ya. Kita tidak hanya secara manual, tapi juga kita manfaatkan teknologi digital secara kreatif, inovatif, dan bijaksana. Nah, yang keempat, saudara dan sahabat sekalian, wujud dari gereja yang berbuah adalah gereja yang mampu menjalankan tugas sebagai gereja yang esa dalam apa yang disebut sebagai oikumene in action, yaitu gereja membangun relasi, komunikasi, kerjasama dengan gereja-gereja yang lain, bahkan dengan agama yang lain. Nah, saya kira Gereja Perusahaan Maluku dikenal sebagai gereja orang basudara, satu pendekatan bergereja yang inklusif, yang terbuka, yang merangkul perbedaan dan bertumbuh bersama di setiap arasnya. Bukan saja di aras lokal, tapi juga di aras nasional. Bukan saja di aras nasional, tapi juga di aras global. Makanya gereja terlibat dalam gerakan-gerakan ekumene. Salah satu buah gereja yang berbuah, GPM yang berbuah adalah antara lain, kita punya ketua umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, yaitu Pendeta J.K. Manuputi. Sekarang beliau adalah ketua umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Beliau adalah salah satu buah dari GPM. Ya, itu contohnya. Jadi gereja terlibat. Dan oleh karena itu, pertanyaan evaluasinya hari ini adalah sejauh mana, sampai di mana gereja, dalam hal ini GPM, mengembangkan kerjasama oikumene dan kerja kolaboratif, ya, saudara sahabat sekalian. Artinya kita berkolaborasi dengan pemerintah, kita berkolaborasi dengan
perguruan tinggi, kita berkolaborasi dengan agama-agama yang lain, Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan juga dengan agama-agama lokal. Nah, ini wujud bahwa gereja sedang berbuah, yaitu dia berdampak kepada lingkungan yang luas. Dia tidak menjadi gereja untuk dirinya sendiri, menjadi ghetto, menjadi enclave yang isolated, tetapi dia terbuka, saling merangkul, saling belajar, saling berbagi. Itu tanda gereja yang berbuah. Dan yang kelima, saudara dan sahabat sekalian, tanda gereja yang berbuah adalah ketika peran warga gereja profesi. Ya, kalau kita bicara WGP, warga gereja profesi adalah warga jemaat yang memiliki profesi-profesi tertentu, misalnya polisi, dosen, dokter, hakim, ya, anggota legislatif, dan seterusnya. Tentu saja kita punya harapan bagaimana potensi warga gereja profesi itu diorganisir oleh gereja melalui program-program di tingkat jemaat, klasis, dan sinode, dan sejauh mana pembinaan itu kita lakukan sehingga warga gereja profesi juga menjadi kekuatan untuk membangun gereja, tetapi juga membangun masyarakat. Ya, jadi itu hal yang menjadi penting diperhatikan pada konsep yang ketiga, yaitu gereja yang berbuah. Yang terakhir ya, saudara sahabat sekalian ya. Yang keempat, konsep yang keempat adalah gereja bagi kehidupan bersama. Nah, disinilah kemudian diintrodusir konsep atau kata kunci koinonia yang biasanya diartikan sebagai persekutuan. Nah, persekutuan tentu adalah persekutuan dengan Kristus sebagai kepala gereja. Tetapi juga di dalam kata koinonia terkandung makna sinergisitas. Termaktub atau terkandung satu pengakuan tentang kemajemukan yang mana terjadi relasi antar manusia. Dan satu kata yang penting juga adalah sinode, sun hodos. Sun artinya itu bersama, hodos itu jalan bersama. Koinonia adalah komitmen untuk berjalan bersama, untuk sharing potensi, ya, sharing potensi yang kuat menanggung yang lemah. Nah, di GPM kita kenal 70-30, ya, di mana ada sebagian berkat di jemaat dikirim ke sinode untuk diolah untuk kepentingan semua jemaat-jemaat yang lain, yang kuat membantu yang lemah. Itu adalah gereja bagi kehidupan bersama. Sehingga misalnya kita di Ambon tidak hanya bertumbuh sendiri dan maju sendiri, tapi kita juga misalnya ada jemaat di Maraina, Seram Utara, jalan ke sana, jalan kaki 3 hari misalnya. Kita juga perhatikan di sana. Kita juga peduli saudara-saudara kita di sana. Itu adalah wujud koinonia, ya. Jadi koinonia itu bukan sekedar kumpul-kumpul ya antar satu jemaat dengan jemaat yang lain lalu ibadah-ibadah, ya. Itu model yang lama. Tapi model yang baru yaitu koinonia transformatif adalah bagaimana dalam proses koinonia itu kita bersama-sama membangun hubungan-hubungan yang saling menghidupkan. Hubungan-hubungan yang kemudian berdampak bagi kesejahteraan. Jadi koinonia itu adalah ikatan yang kemudian digunakan untuk membangun masa depan bersama. Saudara dan sahabat sekalian, berbagai trauma, salah kemiskinan, mental health, kesehatan mental, rendahnya kualitas pendidikan, masalah kesehatan, itu merupakan tantangan yang kita jawab dengan koinonia. Dengan hidup bersama, saling menopang satu dengan yang lain. Dan koinonia adalah jawaban untuk memberikan respons sebagai gereja yang tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga bagi kehidupan bersama, saudara dan sahabat sekalian. Nah, tugas koinonia itu kurang lebih, kalau boleh ditambahkan ya, ada rincian sedikit. Yang pertama, gereja yang saling mendengar. Ya, ada banyak orang hari ini tidak mau mendengar. Dia hanya mau cerita saja, dia mau bicara saja, dan dia tidak sabar untuk mendengar. Padahal mendengar itu adalah salah satu resep untuk healing. Saudara punya masalah, saudara butuh orang yang mau mendengar. Datang, dengarkanlah beban-beban, ya, supaya
kita bisa empati dengan orang-orang yang punya masalah. Menjadi gereja yang saling mendengar. Yang berikut, gereja yang saling membantu. Saudara dan sahabat sekalian, itu kita mencari solusi. Part of problem. Part of solution, not part of problem. Kita harus menjadi bagian dari solusi dan bukan menciptakan zona nyaman kita sendiri, ya. Tetapi kita membangun komunitas yang saling membantu dan komunitas yang saling berbagi, ya. Berbagi potensi, partnership, kolaborasi, relasi yang setara di antara kita, ya. Dan kemudian jangan lupa satu hal yang penting dalam konsep koinonia, bukan saja antar manusia, persekutuan dengan manusia, tapi juga koinonia, persekutuan dengan semesta, atau disebut sebagai oikumene semesta. Konsep ini penting hari ini, saudara dan sahabat sekalian. Kalau dalam Katolik ada dokumen namanya Laudato Si atau Laudato Deum, yaitu dua dokumen dari Paus Fransiskus yang mengingatkan umat manusia di seluruh dunia tentang kiamat ekologi, krisis ekologi yang sungguh sangat luar biasa. Dan dalam semangat koinonia, juga dengan alam, kita saling merangkul, sehingga manusia dipanggil, diutus untuk bersama-sama menjaga dan merawat alam sebagai rumah bersama, yang harus kita pastikan semakin lestari dan bukan semakin terancam karena berbagai macam krisis lingkungan yang terjadi saat ini, baik di aras lokal, nasional, bahkan internasional. Nah, saudara dan sahabat sekalian, saya sudah mencoba menjelaskan 4 konsep kunci dalam subtema pembinaan Sinode Gereja Protestan Maluku di tahun 2025. Sekali lagi, 4 konsep kunci. Teguhlah sebagai gereja. 1, gereja yang profetik. 2, kemudian gereja yang terus berbuah. 3, dan yang keempat, gereja bagi kehidupan bersama. Mudah-mudahan saudara dan sahabat sekalian dengan mencoba untuk memahami nilai makna pesan dari subtema tahun 2025, maka setiap program pelayanan yang kita lakukan, baik di tingkat jemaat, di tingkat klasis maupun tingkat sinode, tetap ada dalam semangat subtema yang kita sudah putuskan bersama-sama dan yang akan kita implementasikan sepanjang tahun 2025 ini. Tentu saja, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Manusia mengerjakan bagiannya dan percayakan kesempurnaan itu hanya di dalam Tuhan. Gereja harus terus bertumbuh dan berbuah. Kita yakin dan percaya bahwa di dalam Tritunggal Allah, gereja akan terus hidup dan memberi dampak bagi sesama dan bagi alam semesta. Inilah tema yang terakhir di tahun 2025, masa sinode 2021-2025. Dan kita menyiapkan diri kita, khususnya sebagai orang-orang GPM, untuk menatap masa depan menuju 1 abad GPM tahun 2035. Mari saudara dan sahabat sekalian, warga GPM, baik para pelayan maupun umat Tuhan, kita menyatu hati. Kita melihat masa depan dengan penuh harapan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengosongkan diri kenosis, bahwa kita ini hanya hamba-hamba yang tidak berguna, yang Tuhan mau pakai. Tuhan urapi kita untuk menjadi berkat, baik bagi keluarga, baik bagi jemaat, bagi gereja, tetapi juga bagi masyarakat, bahkan bagi dunia ini. Itulah yang dapat saya sampaikan, saudara sahabat sekalian, berkaitan dengan subtema pembinaan GPM tahun 2025. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Terima kasih. Salam.